Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap keilmuan ini jangan digunakan sembarangan atau dibuat main-main. Sebab apabila kita mengamalkannya, tetapi ada unsur yang tidak baik atau niat yang tidak baik, atau ada tujuan ingin memanfaatkan seseorang, saya doakan semoga dengan ilmu ini atau cara ini tidak akan berhasil. Tetapi saya doakan, terutama kepada para subscriber, yang mungkin sekarang sedang menjalin suatu hubungan, tetapi kita seakan dimanfaatkan, padahal kita sudah banyak berkorban, dan hati kita memang benar-benar tulus dengannya, tetapi terkadang pasangan kita mungkin seenaknya dengan kita, ataupun tidak menghargai perasaan atau cinta kita. Maka tepat sekali apabila kita mengamalkan amalan ini. Tujuannya bukan hendak membuatnya gila atau sakit, atau dibarengi dengan rasa dendam, tetapi agar hatinya tergerak, lebih cinta dan sayang dengan kita, dan selalu merindukan kita. Juga mungkin yang sekarang sedang menjalin suatu hubungan, walaupun tidak ada masalah, tetapi tujuannya agar pasangan benar-benar setia dan selalu merindukan kita. Atau juga yang mungkin sekarang sedang mencintai seseorang atau mendekati seseorang, kalau zaman sekarang biasa disebut PDKT gitulah ya, agar orang yang kita cintai pun merespon cinta kita atau tumbuh perasaan suka dan cinta dengan kita. Maka amalkan amalan ini. Dengan syarat, kita pun mengenalnya dan orang yang kita tuju pun mengenal kita. Jadi sebelum melakukan amalan ini, ada baiknya kita itu kenalan dulu. Kalau belum, kita sama-sama mengenal. Dan dalam tahap pengerjaannya, usahakan sering bertemu. Ini akan cocok sekali apabila seseorang yang kita tuju atau seseorang yang kita targetkan satu pekerjaan dengan kita, sehingga sering jumpa atau bertemu. Setidaknya berpapasan lah ya. Dan ingat, kita tidak boleh ada tujuan jahat. Tapi kita benar-benar sayang, ingin memiliki dia seutuhnya. Dan ini pun lebih tepatnya bukan ilmu pelet lah ya, tapi lebih kepada ilmu mahabbah, yaitu suatu keilmuan supaya menimbulkan rasa cinta kepada seseorang yang kita ingini gitu. Kalau pelet kan biasanya efeknya itu seseorang yang terkena pelet akan menjadi lupa diri lah. Seperti setengah tidak sadar gitu. Dan apabila pengaruh peletnya itu sudah tidak ada, biasanya seseorang yang kita pelet itu akan menjadi sangat benci dengan kita gitu. Tapi kalau ini tidak seperti pelet tersebut. Ini lebih kepada mahabbah. Walaupun mungkin efeknya agak lambat, tetapi apabila sudah terkena ataupun terkunci, maka rasa mahabbah itu akan bertahan lama dan timbullah rasa cinta yang wajar, bukan yang tidak wajar. Dan ingat, yang harus kita targetkan adalah bukan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang berstatus istri orang atau suami orang ya, atau juga tunangan orang, atau yang sudah atau sedang menjalin suatu hubungan yang sangat serius. Sehingga kita kalau mengganggu seseorang yang sudah sangat serius, lalu kita ingin melakukan amalan ini, maka itu tujuannya itu seakan-akan kita ingin merebut apa yang akan menjadi milik orang lain gitu. Kecuali kepada seseorang yang sedang tidak menjalin suatu hubungan, ataupun menjalin pun tidak serius lah ya. Karena ada peribahasa mengatakan, sebelum janur kuning melengkung, masih milik bersama. Artinya masih bisa kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Amalan ini pun bisa juga untuk pasangan suami istri, yang mungkin suami atau istri kurang sayang kepada kita ataupun kepada keluarga, ataupun hendak memisahkan dengan selingkuhannya, maka cara ini insya Allah sangat mujarab. Tapi ingat, syaratnya adalah orang yang kita kenal. Bukan berarti orang yang tidak kita kenal sama sekali, lalu kita mengamalkan amalan ini tidak akan berfungsi. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Pertama yang harus kita lakukan adalah berwudu, lalu sholat hajat, minimal 2 rakaat. Dan ini alangkah baiknya dilakukan ketika seseorang yang kita targetkan itu kira-kira sudah tidur ya. Jadi harus dilakukan tengah malam. Lalu duduklah dengan rileks, lalu atur nafas, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut.
Lakukan cara itu sampai benar-benar kita itu rileks dan fokus. Kalau sudah dirasa cukup, yang harus kita siapkan adalah foto target. Dan ingat, orang yang kita targetkan ini adalah orang yang kita kenal ya. Bukan sembarangan orang, yang penting ada fotonya lalu kita amalkan, itu tidak akan berfungsi gitu. Tapi seseorang yang kita kenal, yang sering bertemu, ataupun kalau tidak kenal, kita kenalan dulu, berteman dulu gitu kan. Lalu kita amalkan amalan ini. Oke, yang kita siapkan adalah fotonya ya. Setelah kita menyiapkan fotonya, lalu kita pandangi foto tersebut, sampai benar-benar kita itu hafal dengan wajah di foto tersebut. Kalau kita sudah hafal dengan wajahnya, dan kita bisa menghayati wajahnya, ataupun membayangkan wajahnya, lalu kita tarik napas panjang, dibarengi dengan kita berlahan menutup mata kita. Sambil membayangkan wajah yang ada di foto target tadi. Setelah kita tadi menarik napas, sambil dibarengi mata tertutup, kita tahan napas. Lalu bayangan wajah target tadi, kita benar-benar hadirkan. Tatap bayangannya dengan fokus, lalu kunci dengan membaca syahadat. 1 kali. Dalam keadaan menutup mata dan mengunci bayangan target kita tadi, yaitu dengan syahadat, kita harus benar-benar fokus, jangan sampai bayangan itu terbelah ataupun lari kemana-mana ya. Setelah selesai membaca syahadat dan kondisi masih dalam menahan napas dan mata tertutup, biarkan bayangan itu benar-benar terkunci. Lalu setelah itu baru kita bisa mengeluarkan nafas kita lewat hidung ya, bukan lewat mulut. Dan di saat kita mengeluarkan nafas kita lewat hidung, kita pun sambil berlahan membuka mata kita. Lalu setelahnya kita menelan ludah kita 3 kali. Kita telan ludahnya 3 kali. Lakukan cara tadi diulang-ulang sampai 3 kali. Jadi caranya itu, kita lihat fotonya, kita bayangkan wajahnya apabila kita sudah hafal dengan wajah targetnya. Lalu kita tarik nafas, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Sambil berlahan kita menutup mata kita. Sambil kita pun membayangkan wajah target kita yang ada di foto tadi. Lalu kita tahan napas. Setelah kita menahan napas tadi, kita benar-benar hadirkan bayangan target kita. Setelah bayangan itu sudah fokus, kita tatap, lalu kita kunci dengan membaca syahadat. Setelah selesai kita kunci dengan syahadat, lalu kita masih bayangkan wajah target beberapa detik ya. Lalu kita keluarkan napas kita lewat hidung ya, bukan lewat mulut, sambil dibarengi dengan membuka mata kita. Lalu kita menelan ludah kita sebanyak 3 kali. Begitu caranya. Lakukan cara itu sampai kita benar-benar mahir. Lakukan setiap malam. Insya Allah cara ini sangat mustajab. Tandanya apabila cara tadi sudah berhasil, maka target akan sering memimpikan kita. Selalu ingin bertemu dengan kita, dan akan merasa nyaman di saat dekat dengan kita. Dan selanjutnya, bisa kita lakukan juga di saat ada waktu luang, entah itu kita sedang ngopi, sedang bekerja, dan tidak harus kita menggunakan foto. Atau mau menggunakan foto pun tidak apa-apa. Atau cukup dibayangkan, lalu kita lakukan dengan cara tadi, setiap ada waktu. Dan ketika kita hendak bertemu dengan orang yang kita targetkan. Ilmu ini adalah ilmu pengasih atau mahabbah dari salah satu kitab kuno ya, peninggalan kakek saya, dan sering saya sarankan kepada teman, pasien yang mungkin dikecewakan oleh seseorang, dimanfaatkan oleh seseorang, padahal kita itu benar-benar serius, tulus. Maka dengan cara ini, insya Allah, orang yang hendak mengkhianati kita akan berbalik rasa cintanya kepada kita. Dan Alhamdulillah banyak terbukti terkabul. Dan apabila tidak terkabul, kita pun jangan kecewa. Yang mungkin itu bukan jodoh kita. Tapi dengan usaha kita ini mudah-mudahan, walaupun dia bukan takdir jodoh kita, maka takdir itu akan dirubah supaya dia itu menjadi takdir, yaitu milik kita. Karena pada hakikatnya hanya doalah yang bisa merubah takdir. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.